Berikutnya, marilah kita simak bersama ceramah agama yang akan disampaikan oleh Datuk Seri Ulama Setia Negara Al-Ustaz Haji Abdul Somad LC DSA PhD. Allahu Akbar, takbir. Oke, kepada Al-Ustaz kami persilahkan. Takbir, Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughata al-arabiyyata afsahal lughat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-habaib al-afadil al-ulama al-ajilla wa akhussu bil-dhikri fadilat al-syekh Muhammad Hasanuddin hafizahullah wa saddada khutah, nafa'ana Allah bi tuli umurihi wa bi husni adabihi wa lutfihi. Ahibbai wa a'izza'i fillah, asa an yakuna hadha al-liqa'a liqa'an tayyiban mubarakan fihi, maktuban fi safahati hasanatina yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sedulur sederek sedoro pilupun kabari apik. Kalau kita sasudena horas dan sana ambo kasadonyo sehat-sehat lancar. Udah habis ku sapo dah semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai lupa menyapo ibu camat, ibu dan ramil, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang terbesar diberikan Allah untuk rokan hilir, bukan sawit yang sejauh mata memandang. Karena tak ada orang rohil yang mati bawa brondol. Nikmat yang terbesar bukan pokok gotah yang tak habis 7 keturunan, kalau mati tak membawa karet. Nikmat yang terbesar adanya Ma'had Bidayatil Hidayah. Inilah yang akan melahirkan generasi-generasi pelanjut Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai hari kiamat insyaallah. Lama saya berpikir merenung. Ini bumi Riau luar biasa, gemah ripah loh jenawi tongkat dan batu jadi tanaman untayan zamrud katulistiwa. Di bawahnya ada minyak yang luar biasa terbaik di dunia. Di atasnya juga ada minyak yang luar biasa, minyak kelapa sawit dan minyak jelantah. Semua orang berdatangan, posisinya di tengah pulau Sumatera. Datang orang dari atas Sumatera Utara turun ke Riau. Datang orang dari bawah, orang Palembang, orang Jambi datang ke Riau. Datang dari kiri, orang kita, saudara kita Donsana Ambo Minangkabau datang ke Riau. Datang dari Kepulauan Riau. Riau memang di mana ada gula, di situ ada diabetes. Riau manis. Ini satu sisi memang kelebihan, semua orang berdatangan. Tapi kalau Riau ini tidak dibentengi, maka bermacam aliran datang. Khawarij, Murji'ah, Syiah, Rafidhah. Kalau tidak dibentengi, liberal, sekuler, ateis, komunis. Alhamdulillah, lama saya merenung, dari mana benteng ini nanti datang. Rupanya benteng itu datang ditelusuri sungai Rokan, Rokan Hulu dan Rokan Hilir.
Allahu Akbar. Uniknya di Rokan Hulu pesantren itu didikan Makkah Al-Mukarramah, di Rokan Hilir juga Makkah Al-Mukarramah. Jadi kalau kita hitung 12 kabupaten kota, Pekanbaru di tengah, 7 jam sampai ke Indragiri Hilir, 7 jam sampai ke Rokan Hilir, 14 jam lebih sehari untuk menghabiskan Riau. Pesantren terbesar 4.200 orang ada di Hidayatul Hidayah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz Somad bertakbir? Untuk mengecilkan hati kita. Yang besar itu hanya Allah. Makanya ibu nanti kalau dipuji orang, cantik anaknya ya, Allahu Akbar. Ini kadang banyak omak-omak nih kalau dipuji, cantik anaknya ya, siapa dulu mamanya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mendengar berita santri laki-laki 2.100, santri perempuan 2.100, berkumpul malam ini 4.200, datang santri dari Al-Muhsinin 800, 5.000 santri berkumpul malam ini. Allahu Akbar. Ditambah bapak-bapak, ibu-ibu, oci-oci, opung-opung, tulang-tulang, nandi-nandi, berkumpul semuanya menyatu. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala santri-santri ini. Mereka ini mujahid fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah. Mereka seperti orang berjihad fisabilillah hatta yarji'ah, sampai pulang ke rumahnya. Tapi nanti kalau udah tamat kelas 6 pulang kalian. Yang tak balik, pastinya kau tak balik, jihad mak. Ada yang datang dari kisaran Kabupaten Asahan, ada yang datang dari Jawa Barat, ada yang datang dari Mandailing Natal. Berdatanganlah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil ilmu-ilmu. Ada seorang India, orang mana? Merantau ke Durban. Kemana dia merantau? Durban itu Afrika Selatan. Kerjanya menjual garam. Tiap hari datang orientalis, datang misionaris, mengajak murtad. Ayo murtad dong. Ayo murtad. Anaknya ini menjaga garam jualan ayahnya tadi. Dibukanya lemari ayahnya di belakang, dapatnya kitab 2 jilid. Judul kitabnya Izharul Haq. Azhara yuzhiru izharan. Izharul Haq, menampakkan kebenaran. Dihafalnya kitab itu, akhirnya dia menjadi pendebat internasional. Itulah dia seorang pendebat bernama Ahmed Didat, dari Afrika Selatan, keturunan India. Kitab yang dibacanya itu judulnya Izharul Haq. Izharul Haq itu ditulis oleh seorang ulama. Nama ulamanya Syekh Rahmatullah Al-Hindi. Siapa namanya? Syekh Rahmatullah Al-Hindi dikejar-kejar penjajah Inggris. Karena orang Inggris setiap berdebat menang, setiap berdebat menang. Orang kalau kalah otak, dia pakai otot. Memang sudah begitu sejak zaman Nabi Ibrahim. Kalah berdebat dengan Nabi Ibrahim, kumpulkan api, hariku, bakar dia. Tapi Allah menyelamatkannya. Kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Banyak jamaah haji kalau mau ke Makkah, ajarkan saya doa supaya nggak panas di Makkah Pak Ustaz. Kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Alhamdulillah Ustaz, selama di Makkah tak panas. Pas ditanya kawannya, apa panas? Dia di hotel terus tak pernah sembahyang. Orang kalau sudah kalah otaknya, dipakainya ototnya. Begitulah Inggris, kalah berdebat,
mau ditangkapnya Syekh Rahmatullah Al-Hindi, lari Syekh Rahmatullah Al-Hindi ke bumi yang menyelamatkan dia. Itulah bumi Makkah Al-Mukarramah. Insya Allah bulan Februari nanti kita akan berjumpa di kota Makkah Al-Mukarramah. Ongkos tanggung masing-masing. Lalu di Makkah Al-Mukarramah ada seorang perempuan kaya raya, tanahnya lebar, duitnya banyak, rumah batu, jendela kaca. Namanya Saulah. Siapa namanya? Diwakafkannya lah tanah tadi, lalu kemudian dibuatlah sekolah di atasnya. Nama sekolah itu Saulatiyah. Lalu berdatanganlah anak-anak muslim belajar ke sana. Satu di antara anak muslim yang datang itu belajar dari bumi Mandailing, namanya Syekh Mustafa Hussein. Berangkat dia ke Makkah, belajar di Saulatiyah, pulang mendirikan pesantren. Itulah dia Mustafawiyah pada tahun 1912. Umurnya sekarang sudah 111 tahun. Untuk apa Ustaz ceritakan ini? Alumninya yang tamat dari situ, itulah dia mudir Ma'had Bidayatil Hidayah, Syekh Hasan yang hadir. Syekh Hasan yang memberikan mimbar ini kepada Ustaz Abdul Somad. Silakan Ustaz Somad, cuma hati-hati terjungkang ke belakang kata gitu. Beliau menapaki perjalanan gurunya, tamat dari Mustafawiyah, pergi ke Makkah tahun 2003. Dimasukinya juga sekolah yang sama di Saulatiyah. Tamat dari Saulatiyah, balik ke kampung halamannya 2011. 2013 didirikannya lah pesantren hanya dari 1 hektar guys. 1 hektar. Akhirnya sekarang menjadi 36 hektar sejauh mata memandang. Allahu Akbar. Kuasa Allah untuk memberikan benteng pertahanan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bumi Lancang Kuning. Insya Allah kalau begini luasnya, begini santrinya, begini besarnya, angin kencang puting beliung, namun akar takkan tercabut. Kenapa? Akarnya terhunjam ke tanah, pucuknya ke langit. Walaupun patah dia tak akan tercabut insya Allah. Bibarakati al-masyaikh al-kiram, bibarakati Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Makanya kalau kita tanya Syekh Hasan, bagaimana bisa pesantren sebesar ini Tuan Syekh? Aku pun tak tahu. Begitu bahasa tawaduknya, la haula wala quwata. Beliau sedang mengajarkan kita semua berbuat dulu, masalah hasilnya. Tapi bukan berarti beliau datang disambut dengan karpet merah, tola al badru alaina, penuh dengan perjuangan. Ini adik-adik, anak-anakku, saya mau manggil anak rasanya masih terlalu muda. Jadi adik-adikku sekalian, kalian mesti banyak belajar. Nampaknya macam Abdul Somad yang mengajar malam ini. Sesungguhnya Abdul Somad datang belajar tentang jihad, belajar tentang menebarkan akidah Ahlus Sunnah, belajar bagaimana memperjuangkan agama Allah. Intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Insyaallah Allah memanjangkan umur Syekh Hasan insyaallah. Amin. Tadi kata beliau 2028 pula kata dia. Begini santri yang ramai mendoakan, insya Allah beliau sampai seperti usia para masyayikh 70, 80. Mata'anallahu bituli umurihi. Panjangkan umurnya supaya kami dapat barokahnya insya Allah. Amin ya Rabbal. Adik-adik, anak-anakku sekalian, kalian yang belajar di pesantren Ma'had Bidayatil Hidayah ini, kuat-kuatkan hati.
Bapak ibunya alhamdulillah malam ini hadir. Walaupun saya tak bisa membedakan mana yang santri, karena aku tengok mukanya muda semua. Aku udah rabun. Ibu kalau mengantar anak ke pesantren Bidayatul Hidayah, bangkitkan semangatnya. Nak, Syekh Hasan guru kau itu dulu belajarnya di Mandailing Natal. Dari Rimbo melintang ke Mandailing Natal ini berapa kilometer? Jauh. Dari Mandailing Natal terbang ke Makkah, bertahun-tahun baru balik. Supaya anak tuh kuat semangatnya. Jangan anak tuh dilepas dengan air mata. Oh, ada tua mati nanti. Lisutlah dia. Macam kerupuk jatuh ke teh manis dia. Bangkitkan semangatnya, belajar kau nak. Tengok guru kau itu, jauh belajarnya, semangat. Kalau ibu mau menangis, udah keluar, udah agak-agak lewat masuk jalan lintas timur, ada jembatan situ, turunlah ke bawah. Nangis lo situ. Jangan di depan anak tuh menangis. Janji bu, siap. Kuatkan anak kita. Jangan ada dusta di antara kita. Kenapa ibu yang Ustadz pesankan? Karena ibu nih yang mengandung, ibu nih yang melahirkan, ibu nih yang menyusukan. Bapak nih kontribusinya tak terlalu banyak. Tapi kalau tak ada mereka, tak jadi juga. Bapak nih kepalanya jadi kaki, kaki jadi kepala untuk membiayai kalian sekolah. Doakan mereka sehat, doakan mereka panjang umur, doakan mereka istiqomah. Karena orang tua ini cita-citanya tak banyak, ingin supaya anaknya anak yang soleh, apa enggak soman? Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ibu mau punya anak yang ganteng? Mau. Mau punya anak yang kaya? Mau. Mau punya anak yang pejabat? Mau. Tapi sakau. Apalah gunanya itu? Hancur kekayaannya, hancur jabatannya. Kita mau anak itu doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas. Jangan kasih anak makan riba, jangan kasih anak duit bank, jangan kasih anak duit sogok, jangan kasih anak duit tipu. Aku tak ada mengasih anakku duit tipu Pak Ustadz, yang ku kasih duit sawit. Memang duit sawit, tapi timbangan kau tuh agak lain. Ku tengok setiap tandan 50 kilo, tandan kecil 50 kilo, tandan besar 50 kilo. Kita pun duduk di situ 50 kilo juga. Apa yang terjadi dengan timbanganmu ini? Aku tak sawit usahaku Pak Ustadz. Apa usahamu? Gotah karet. Gotah karet halal, tapi gotah kau ini lain. Ku tengok kecil dia tapi berat, dibolah batu bata di dalam. Itu dikirimkan ke anak. Anak makan duit haram, otaknya gelap hitam. Guru mengajar susah. Bukan kenakalan anak, tapi kenakalan oma-oma. Tapi saya yakin dan percaya ayahnya baik, emaknya baik, anaknya pun soleh solihah semua. Kalaulah sudah ayahnya genderuwo, emaknya pula sundel bolong, anak tuyul. Gurulah yang hajab, mendidik, mengajar. Anak kau di mana sekarang? SMP. Anak kau di mana sekarang? SMA plus. Anak kau di mana? Itulah anakku tak lulus, jadi ku masukkan aja lah ke pesantren daripada tak sekolah. Kau pikir pesantren ini pembuangan? Perlu ku kasih tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, di SMP itu pelajarannya selesai dengan 5 jari. Fisika, kimia, bahasa Inggris, matematika, biologi. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris.
Jadi kalau kalian sangka di pesantren ini mudah, sekarang kita hitung sama-sama pelajaran di pesantren. Nahwu, shorof, balaghah, ma'ani, mantik, bayan, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, ulumul Quran, tajwid, arud qawafi, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, mahfuzat. Belum lagi khitobah, latihan pidato. Jadi kalau ada anakmu yang setengah-setengah, kau masukkan ke pesantren karena tak lulus SMP, insya Allah balik kalau tak mati gilo. Disangkanya masuk pesantren ini kaleng-kaleng. Hebatlah anakku sekarang bahasa Inggris. Hebat kata dia anaknya bahasa Inggris. Kalian tes ini anak-anak pesantren nih. Bahasa Inggris cincai kan mereka. Ladies and gentlemen, kepala buku distempel semen. Bahasa Inggrisnya pergi apa anakku? Tengok, go. Go itu kalau kita tasrifkan berapa anakku? 5. Go, goes, going, go, goes, going, gone, when. Itu tasrifnya. Go, goes, going, gone, when. Tapi kalau bahasa Arab, zahaba, 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 zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtunna, zahab, zahabtuma, zahabtunna, zahabtu, zahabna. Apa tak gilo? Itu baru fi'il madhi. Madhi itu past tense. Bagaimana dengan mudhari? Mudhari itu present and future. Sekarang kita tasrifkan yadhabu sama-sama. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna, tadhabu, tadhabani, yadhabna, tadhabu, tadhabani, tadhabuna, tadhabina, tadhabani, tadhabna, adhabu, nadhabu. 14 tambah 14, 28 tambah fi'il amar. Idhab, idhaba, idhabu, idhabi, idhaba, idhabna. Tambah nahi, ditambah lagi tasrif. Zahaba, yadhabu, zahaban, fahuwa zahibun, wadhaka madhubun, madhab, la tadhab, madhabun, madhabun, midhabun. Apa tak mati dia? Kalian sangka masuk pesantrennya ece-ece. Belum lagi balaghahnya, belum lagi ma'aninya, belum lagi qawaidul fikihnya, belum lagi usul fikihnya, belum lagi usulul lughahnya. Jadi kalau ada anakmu yang tercerdas, anakmu yang terpintar, anakmu yang terbaik, masukkan dia ke bidayatul hidayah. Maka akan lahirlah imam-imam ahli tafsir. Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir. Imam Abu Hamid Al-Ghazali, tasawuf. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, fiqih. Ini imam-imam orang yang cerdas luar biasa. Kalau punya harta yang banyak, kalau mati, belum ada orang mati bawa kap 70. Belum ada orang mati bawa cincin emas berlian. Tapi kalau anak yang soleh, insya Allah mengalir sampai kita mati, sampai kiamat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu adalah orang-orang yang beruntung. Kalian orang beruntung Pak, kalian orang beruntung Bu. Kenapa? Karena anak-anak kalian selamat dunia akhirat insya Allah. Amin. Laki-laki, coba kalian tengok santri laki-laki ini. Dari mulai kepalanya selamat, betutup pakai peci putih. Saya di mana-mana ceramah, peci saya kalau tak hitam merah, tapi masuk ke bidayatul hidayah berubah jadi putih. Mau pakai sarung saya tadi, ingat saya jamaah ramai, takut saya tanggal tengah jalan.
Itu saya pakai celana. Ini bukan tak hormat sama tuan guru, sama tuan-tuan syekh, sama habaib. Ini ku jelaskan supaya jangan sampai ada fitnah di antara kita. Anak laki-laki saja menutup kepalanya. Anak laki-laki pakai jubah baju panjang. Anak laki-laki dipisahkan dengan perempuan. Perempuan khusus, laki-laki khusus. Di tengah ada pula macam menyeberang Laut Merah. Rasa kami tadi waktu berjalan sama Tuan Syekh Hasan tadi, rasa kami menyeberang dari Mesir ke Palestina. Menyeberang Laut Biru. Membiru kami di situ, masya Allah, tabarakallah. Ada kalian rekam tadi? Rekamlah. Namanya yang tim media tadi berdiri di sini, tim media, lalu nanti keluarkan back sound, masukkan ke TikTok. Pas kami lewat, buatlah slow motion. Masya Allah, masya Allah. Inilah momen yang tidak akan terulang, betul? Apa pula betul? Kita ulang lagi nanti. Nampaknya tak dikasihnya, aku datang lagi. Saya Tuan Syekh Hasan menyusun jadwal ini setahun dari Januari sampai Desember. Tak tahu saya mana pesantren, mana kantor camat, mana bupati, mana surau, langgar, musola. Semua udah saya serahkan ke Ustadz Yahya. Itu yang peci merah. Jadi segala kesalahan dialah yang menanggungnya. Ustadz Yahya ini adik kelas saya di Mesir. Di samping Ustadz Yahya itu namanya Ustadz Nurdin Nantan. Itu kakak kelas saya di Mesir. Jadi yang satu adik, yang satu kakak. Mereka ini orangnya ganteng-ganteng, berprestasi. Cuman yang agak mengecewakan satu aja, udah nikah. Tapi baru sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dimasukkan anak ke pesantren selamat insya Allah. Betul Bu? Di rumah macam mana mau menyelamatkan? Si tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Dilarang sama mak, jangan kau asik main itu. Adi dekatkannya untuk pocah kepala. Kalau tak pocah bongkak. Asik main game, asik main macam-macam. Tapi kalau dia di pesantren aman insya Allah. Tengoklah anak kami ini ya. Menghafal Quran, menghafal nazam, belajar nahu dari mulai matan al-ajurrumiyah, naik ke kawakib durriyah, naik ke al-imriti, naik lagi ke atas alfiyah ibni Malik, naik lagi kepada syarah ibni Aqil. Jadi di kepalanya itu tak sempat tiktok tak tuk tuk tak apa tak sempat. Dia tidak akan dirusak kepalanya dengan cewek-cewek perempuan. Kenapa? Karena dia ada tembok Berlin di antara kita. Mana nampaknya? Memang mengintip-intip dari jauh mungkin bisa, tapi salah tengok nenek-nenek. Bukan dekat. Berapa sop mesti dilewati? Orang ini pun begitu juga. Yang laki-laki tak bisa menengok yang perempuan yang tak bisa menengok laki-laki. Tapi aku bisa. Itu maka posisiku ini di tengah. Ustadz Somad ini tak beradab, qalilul adab, tak sopan santun, tak ada tata krama, tak berakhlak. Masa tuan-tuan guru Habib di belakanginya? Makanya kalian tengok baik-baik. Sebelum aku naik ke atas ini kan kuangkat 10 tanganku. 11 dengan kepalaku, tanganku anggur. Aku tengok mengangguk, baru aku berani naik kemari. Itu kita diajarkan sopan tantun, tata krama, budi bahasa. Di luar sana kita hitung sekarang berapa yang merusak kepala anak kita. Parabola, TV. Zaman dulu TV cuma satu, TVRI. Hiburan musiknya cuma satu, album minggu. Sinetronnya cuma satu, Tuan Baron. Yang ketawa berarti udah tua.
Tapi zaman sekarang beratus TV kabel, bahkan ada orang main remote saya tak ada yang mau ditonton. Putuk tak tuk tak tuk 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 tuk. Belum lagi internetnya, belum lagi TikToknya, belum lagi FB-nya, tak ada yang ditengok. Scroll, naik turun, habis paket mati. Belum lagi sinetronnya, belum lagi drama Koreanya, belum lagi Bollywoodnya. Dunia ini semakin menghanyutkan. Belum lagi kekhawatiran kalau punya anak perempuan, kalau sudah jam 4 sore dia tak pulang, kemanalah anakku niaganya? Mungkin dilarikan gorila, mungkin dibawa orang hutan, dibawanya bonceng ke tepi sungai, masuk angin gembong. Tapi kalau dimasukkan ke bidayatul hidayah, maka selamat dia dunia akhirat. Jilbabnya panjang, bajunya panjang, liburnya mungkin setahun. Berapa kali anakku libur? 2 kali cuma mereka balik ke rumah. Tahan kalian di bidayatul hidayah? Betah anakku di pesantren? Tengok, di tempat lain anak diantar pagi, sore hilang. Bidayatul hidayah serentak mereka tahan. Aku tak ingin mendengar ada berita anak pesantren duduk di tepi kebun sawit sore-sore tersapu, ketoguan, kesambat kata orang Jawa. Kenapa? Gara-gara temonong di bawah pokok sawit merenung nasib. Jangan-jangan aku nih anak adopsi, jangan-jangan aku nih anak angkat dibuang di pesantren. Kalau ada orang tua membelikan anaknya sepeda motor, dikasih handphone, dikasih kamar, pakai AC, pakai laptop, pakai komputer, itu orang tua yang sayang anak atau mencelakakan anak? Yang laki-laki terdiam. Itulah orang tua yang tak sayang sama anak. Sayang sama anak bukan kau belikan sepeda motor, dibelikan sepeda motor, dicabutnya semua, rem-remnya pun tercabut, knalpot tercabut, digasnya sekencang. Nama kau siapa? Rosi. Di situ imam sholat maghrib, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada makmum situ, mampuslah kau, tutup mati, nabrak tiang listrik. Tapi kalau di pesantren dia tenang. Ustadz, nanti kalau anakku di pesantren nanti makan apa Pak Ustadz? Takut anak masuk pesantren tak makan. Itu Ustadz Nurdin tamat pesantren Darul Ulum Kisaran, hidup sampai sekarang. Itu Ustadz Yahya tamat pesantren Darussalam Gontor Ponorogo, hidup. Syekh Hasan tamat pesantren Mustafawiyah Purba, hidup. Saya tak usah lah kita cerita, saya agak bandel sedikit, jadi tak usah, nanti kalian terpengaruh. Saya pindah-pindah pesantren. Di Muallimin Al-Wasliyah pernah, di Darul Arafah pernah, di Nurul Falah pernah, dan sekarang alhamdulillah semuanya mengakui saya alumninya. Pernah saya kuliah di Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia. Belajar saya di sana cuma 1 semester setengah. Habis itu diundang saya presentasi dengan profesor-profesor, saya presentasi. Setelah itu kata mereka, Ustadz Somad kami angkat sebagai alumni UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Kata saya kuliah di sini tak selesai, ada peraturan baru, 4 hari pun dianggap alumni. Tapi jangan ini kalian ikut, ini termasuk yang dolalahnya ini. Kalian mesti selesai tamat pesantren, karena kalau tak tamat pesantren ibarat bunga kembang tak jadi. Kembang dia memang, tapi tak jadi kembang. Macam aku ni lah agak-agak kuncup sikit. Saudara yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
tidak ada yang bisa menyelamatkan anak kita ini kecuali pondok pesantren. Bapak setuju? Ibu setuju? Tak setuju pun tak apa-apa. Aku tak memaksa kalian setuju. Bukan berarti kalau kalian bilang aku tak setuju lalu aku merajuk balik. Enggak. Ku selesaikan tausiah ini. Siapa yang sanggup menjaga anak kita dari mulai tidur sampai bangun tidur? Tak ada. Siapa yang sanggup menjaga tahajud anak kita? Siapa yang sanggup menjaga bacaan Qur'annya? Siapa yang sanggup menjaga hatinya? Siapa yang sanggup menjaga akidahnya? Yang bisa itu hanya pesantren. Dan di antara pesantren itu yang bisa cuman pesantren Ahlus Sunnah wal. Sekarang ada aliran sesat. Katanya tak boleh makan ikan karena ikan makan cacing, cacing itu haram. Kan bodoh itu. Tak mau dia makan ikan. Jadi kalau anak-anak ini dari pesantren mudah aja dia membantah itu semua. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah semua yang baik-baik yang kami berikan rezeki kepada kamu. Islam ini agama yang tidak melarang seluruhnya, tapi tidak menghalalkan seluruhnya. Yang di laut itu ada yang haram, ada yang halal. Mana yang halal? Ikan halal. Tapi ikan kan makannya tak baca Allahumma barik lana, Pak Ustadz. Karena ikan itu tak ada yang akil balik. Apalagi ikan teri. Syarat untuk rukun syarat itu sholat baru sah, akil balik, berakal. Binatang tak berakal. Tapi bukan berarti semua yang di laut itu halal. Semua yang di laut halal kecuali kapal selam, itu pun karena keras. Islam tidak mengajarkan demikian. Bukan halal semuanya, bukan pula haram semuanya. Itu diatur dalam fikih. Dan kita pakai fikih mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal pada tahun 204 Hijrah. Walaupun kita tetap menghormati mazhab paling tua Hanafi, mazhab nomor 2 Maliki, mazhab nomor 4 Hambali. 4 imam mazhab ini namanya Ahlus Sunnah wal. Ini banyak sekarang fenomena di masyarakat. Imam Syafi'i baca Quran, saya baca Quran. Imam Syafi'i baca hadis, saya baca hadis. Imam Syafi'i mengeluarkan hukum, saya pun bisa. Karena kami sama-sama manusia. Kau gila sejak kapan? Imam Syafi'i itu kalau dia baca kitab, ditutupnya sebelah. Kenapa ditutupnya sebelah? Takut dia tertengok, hafal juga dia. Imam Syafi'i kalau dia berjalan pulang dari masjid, ditutupnya telinganya. Sampai ke rumah ditanya orang, kenapa kau tutup Tuan Imam? Karena kalau ku buka, ingat aku semua yang ku dengar di jalan itu. Kau apa yang kau ingat? Bapak Ibu, saya bukan mau menguji-nguji. Ceramah saya dari awal tadi, jangankan Bapak Ibu, aku pun tak ingat. Tapi Allah masih sayang sama kita di akhir zaman ini. Walaupun ingatan kita lemah, dikasihnya kita satu alat yang dikirim dari Jepang. Inilah dia kamera ini. Ini diupload nanti di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Jadi kata Tuan Guru Syekh Hasan tadi, selama ini Bapak Ibu tak menyambung sanadnya dengan Ustadz Abdul Somad. Selama ini menengoknya dari YouTube. Jadi menurut Syekh Hasan belum tersambung lagi, belum muqabalah, belum musyafahah, belum bisa menyebutkan haddatsana, akhbarana, amba'ana, sami'tu an fulan. Apa kata Imam Syafi'i? Idza qara'a 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Kalau imammu membacakan hadis, kau mendengar, maka saat meriwayatkannya katakanlah haddatsana.
Tapi kalau engkau yang membaca hadis, gurumu mengangguk setuju dengan isinya, maka saat meriwayatkan, katakanlah akhbarona. Itu beda haddatsana dengan akhbarona. Ingat baik-baik, yang ku sampaikan ini nanti keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Kalau tak berjumpa macam mana Pak Ustadz? Haddatsana YouTube. YouTube ini pun ditasrifkannya juga tabayatubu YouTuban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dapat kau hadis ini? Dari Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah, Imam Al-Bukhari dari Bukhara, Uzbekistan. Kapan dia meninggal? Tahun 256 Hijrah. Jumpa kau sama dia dalam mimpi. Mana bisa berjumpa langsung, muqabalah, musafahah, talaqi. Imam Bukhari dapatnya dari mana? Dari gurunya namanya Abdullah bin Maslamah. Imam Abdullah bin Maslamah dari siapa? Dari Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Dari Al-A'raj. A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Itu disebut dengan sanad. Jadi nanti Bapak Ibu kalau pulang, siapa ceramah tadi? Ustaz Somad. Apa yang diceritakannya? Entah sunat, entah sanad, entah apa. Kalau sunat itu potong. Kalau sanad itu silsilah periwayatan dari guru ke guru ke guru ke guru sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Itulah yang dijaga anak-anak nih di pesantren Bidayatul Hidayah ini, Mak. Itulah yang mereka hafal di sini, Bu. Sanad hadis mereka sampai ke Imam Malik bin Anas, sampai ke Imam Al-Bukhari, sampai ke Imam Muslim, sampai ke Imam Abi Daud, sampai ke Imam Tirmidzi, sampai ke Imam Ahmad bin Hanbal, sampai kepada Imam Musannaf Ibni Abi Syaibah. Sedangkan sanad dalam fikih mereka sampai ke Imam Ar-Ramli, sampai ke Imam An-Nawawi, sampai ke Imam Al-Buaiti, sampai kepada Imam An-Nawawi, sampai kepada Imam Rabi' Al-Muradi, sampai kepada Imam Al-Muzani, sampai kepada Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Sedangkan sanad mereka dalam akidah mereka Ahlus Sunnah yang disusun secara rapi dan sistematis oleh Imam Abul Hasan Al-Ash. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Kenapa sifat Allah cuma 20? Sifat Allah itu banyak, sifat Allah itu tak terbatas. Sifat Allah itu memang banyak. Yang 20 itu kunci-kuncinya aja, bodoh. Sehingga siapa yang menguasai kunci itu, aliran sesat manapun, agama manapun, akan langsung tereliminasi. Langsung tak lulus fit and proper test. Ada satu orang dari Jerman, namanya Nietzsche. Siapa namanya? Kata si Nietzsche, Tuhan itu pernah ada, tapi udah mati. Katanya Tuhan itu dulu ada Tuhan, tapi udah mati. Itu terbantah langsung dengan satu sifat dari sifat 20. Sifat apa dia? Sifat wujud, qidam, bako. Bako tak berakhir, qidam tak berawal. Jadi kalau berakhir berarti bukan Tuhan. Sekarang banyak tak bisa membedakan mana hantu mana Tuhan. Akhirnya hantu jadi Tuhan, Tuhan jadi hantu, hantu. Kalau masak sifat 20-nya, mau siapapun yang menyesatkannya tak akan sesat. Ada Tuhan, tapi Tuhan sudah mati. Kalau Tuhan mana mungkin mati, karena sifatnya adalah wujud, qidam, bako. Ada pula yang mengatakan Tuhan itu duduk di atas.
bisa ditunjuk ke atas. Di mana Tuhan? Duduk-duduk di atas. Kata dia makna al-istiwa itu artinya al-julus wal istiqrar. Al-julus duduk, istiqrar istaqarra yastaqirru istiqraran, istaqarra alal ars. Kata dia duduk di atas aras, terbantahkan dengan satu sifat. Apa sifatnya? Mukhalafatuhu lil. Kalau Tuhan di atas duduk, berarti aras di bawah. Kalau Tuhan di atas, aras di bawah, batallah dua ayat. Ayat apa? Walam yakul lahu kufuwan. Ayat satu lagi, laisa kamislihi. Memang sedap kalau ceramah di pesantren ini. Tinggal sebutkan nyambung, sebut nyambung, enak. Di tempat lain kita ceramah kamislihi, sunyi. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu dengar anak-anak ini berselawat? Bapak dengar anak-anak bapak ini berselawat? Jangan kalian sangka suara mereka ini macam kambing ditarik. Jangan kalian sangka anak pesantren ini tak tahu seni suara. Suara mereka ini merdu-merdu. Ada hadrohnya, ada gendang kelempang-kelempungnya. Ini sekarang banyak ibu-ibu jilbabnya panjang, bajunya kurung, tapi pas anak nikah keyboard tunggal. Yang ditonton penyanyi rok pendek. Asiklah mencubit paha laki. Gara-gara laki keluar biji mata menengok. Insya Allah setelah ada hadroh-hadroh ini, masyarakat Rokan Hilir berubah budaya-budayanya insya Allah. Yang selama ini asal menikahkan anak keyboard tunggal, jatuh bangun aku mengejarmu. Bagaimana mau bangkit jatuh bangun terus? Lagu-lagunya maksiat semua, cinta satu malam. Selimut tetangga, pulang-pulang berbadan dua. Zina semua ini lagu. Ini tak layak ku sebutkan di pesantren. Sebetulnya malu ada tuan guru, tak layak didengar santri. Tapi mau tak mau cuma lagi paksa juga lah ku sebutkan. Untuk menjaga anak-anak kita. Di sini mereka diajarkan bersolawat. Dari mulai kami sampai tadi bersolawat, sampai saya sholat mereka bersolawat, sampai saya makan bersolawat, sampai saya bilang ke panitia, ayolah kita keluar, udah habis lagu orang sudah. Jadi anak-anak bapak di sini belajar seni. Apa kata Tuan Guru Syekh Hasan tadi? Mohon maaf ya Bu, kalau ada nanti di antara bapak yang tidak berkenan. Anak-anak kami ini baru belajar jadi tukang parkir. Anak kami ini baru belajar jadi koki tukang masak. Sebetulnya dengan bahasa yang lembut beliau ingin mengatakan, anak santri pesantren tidak hanya bisa baca kitab, tidak hanya bisa tasrif, tidak hanya bisa i'rab, tapi mereka bisa jadi apapun di tengah masyarakat. Allahu Akbar. Ini ada ibu dan ramil. Saya udah lama ceramah, baru ini ketemu perempuan dan ramil. Di mana-mana ada polisi, ada tentara. Kira-kira anak pesantren kalau tamat bisa tak jadi polisi? Bisa. Tadi saya tanya, Ustadz, di sini ada ijazah formalnya? Ada. Kalau dia tamat ijazah yang diakui negara? Ada.
Diakui mau pergi kemanapun, keluar negeri, dalam negeri, asal jangan keluar dunia aja lah. Di luar dunia pun diakui di surga Jannatul Firdaus. Kira-kira mana yang lebih efektif dakwahnya anakku? Jadi Ustadz Abdul Somad atau jadi polisi? Hebat ya, kemari aku bertanya ke sana jawabannya. Udah wakil-wakil kan kalian nampak. Kata mereka yang paling efektif dakwahnya Ustadz Abdul Somad. Ceramahlah Ustadz Abdul Somad. Innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijusun najis min amali syaitan, perbuatan setan, fajatan ibu jauhi. Menggelegar di atas mimbar hari Jumat, jamaahnya keluar dari masjid, masuk gang, langsung nampak anak-anak muda main taruhan kelepah. Hei anak muda, jangan kalian berjudi. Emang masalah buat lo? Tak takut mereka sama Ustadz Somad yang kurus. Tapi coba kalian jadi polisi, tak perlu kalian baca ayat, tak perlu kalian berteriak. Cukup kalian cabut aja pistol besi itu. Main judi kalian, main. Oh, mau laga ayam, laga. Ayam itu sini, akal kalian semua laga semua. Pakai pistol itu untuk nahi mungkar, pakai jabatan itu untuk nahi mungkar, pakai semuanya untuk amar ma'ruf nahi. Sekarang kalau yang ngajak sholat banyak, ngajak sholawat banyak, ngajak sodakoh banyak, tapi mengajak orang, melarang orang dari perbuatan judi, perbuatan zina, perbuatan narkoba, banyak yang takut. Tapi insya Allah Allah akan menjaga bumi lancang kuning ini dengan adanya adik-adik anak-anakku sekalian insyaallah. Amin. Anak-anak tidak punya handphone, tapi bapak ibu semua punya. Kenapa Ustaz suruh hidupkan handphone? Aku tak tahu di mana batas jamaah ini, karena gelap di belakang. Jadi hidupkan handphone yang ada senternya, yang tak ada senter campakkan aja handphone tuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Cukup. Ya jangan lama-lama ketiak basah. Masya Allah, semangat semuanya insya Allah. Mudah-mudahan bapaknya semangat, ibunya semangat, anaknya pun ikut semangat. Anak putrinya semangat, anak putranya semangat. Selama ini bapaknya kena penyakit 5L, lemah, lesu, letoy, lunglai, loyo, mau mati aja bawaannya. Asal balik ke rumah, gimana sawit kita bang? Trek. Katanya harga naik bang, harga pupuk. Awaknya mau mati aja. Pas keluar rumah nampak anak gadis baru semangat. Setelah anaknya di pesantren, dulu lakiku ni tak sembayang Pak Ustadz. Tahulah Ustadz cemana rasanya punya laki tak sembayang. Cemana bu, rasanya macam tidur sama babi hutan. Tapi sejak anak kami di pesantren, balik dia ke rumah, malu laki saya tuh Pak Ustadz. Akhirnya laki saya pun asal nampak anaknya sholat, dia pun ngambil wudhu, tapi tetap juga tak sembahyang. Lama-lama dia malu, dia sembahyang sekarang Pak Ustadz. Begitu juga seorang suami mengadu, biniku ni dulu Pak Ustadz, kalau keluar rumah pakai baju you can see, kamu can bisa see menengok, kamu bisa menengok ketiak bini saya.
Mohon maaf nih Tuan Guru, kelepasan pula. Tapi sesudah anakku balik dari pesantren, anakku tuh Pak Ustadz bekaus kaki, tangannya tertutup, jilbabnya panjang. Sejak itu biniku tuh pakai baju panjang macam dalam kelambu dia sekarang Pak Ustadz. Ternyata hidayah itu dapatnya dari anak. Tapi anakku, walaupun kalian tamat pesantren, udah berguru bersanad sama Syekh Hasan dan para masyayikh, para habaib, jangan kalian pulang petantang petenteng. Entang-entang kalian udah baca kitab kuning, lalu kalian pulang panggil, mak sini sebentar, ayah sini. Ya ayyuhalladzina kafaru. Bagaimanapun dia tetap omakmu yang melahirkanmu meregang nyawa. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Seandainya oma ayahmu itu memaksamu untuk mensyirikkan aku, jangan kalian patuh. Tapi untuk melawan tetap tak boleh. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah bergaul berbakti dengan baik. Jangan lawan omak ya nak. Jangan lawan ayah ya nak. Kurang apa lagi ayah Nabi Ibrahim? La illam tantahi, kalau kau tak berhenti menceramahi aku, la arjumannaka, ku lempar kau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku, pergi kau ke sana. Kata azar ayah Ibrahim. Apa jawab Nabi Ibrahim? Sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan mintakan ampun kepada Allah untuk engkau wahai ayahku. Innahu kana bi hafiya, Allah mengabulkan doaku. Salamun alaika, kalau bahasa kampung kami, peace be upon you, keselamatan untukmu wahai ayahku. Maka bagaimanapun kerasnya tantangan dakwah kalian pulang nanti, dengan keluarga, dengan ayah, dengan ibu, dengan tetangga, dengan sahabat, insya Allah kalian menjadi para da'i yang bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jangan sampai ceramah berapi-api, sholat ke masjid, sholat ke masjid, sholat ke masjid. Pas giliran sholat subuh tak ada ke masjid. Ditanya orang, Bu, iya, anak ibu pesantren? Iya. Kemarin dia ceramah nyuruh kami ke masjid. Iya. Tak ada nampak kami. Anak kami itu sholatnya di Masjidil Haram. Oh, iyalah kata jamaah. Tapi kami pikir-pikir jarak kita dengan Makkah itu kan 4 jam, Bu. Berarti kalau kita sholat subuh di sini jam 5, berarti di Makkah baru jam 1. Apa kerja anak ibu di sana? Masyarakat ini bukan bodoh. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perbuatan lebih menyentuh daripada cakap. Kalian ditengok pagi ke masjid, siang ke masjid. Apa kata orang? Ya Allah, inilah menantu masa depan. Mudah-mudahan kalian nanti dapat istri yang cantik, kaya raya, ayahnya sakit-sakitan. Ustaz nih doanya tak baik. Nanti kalian mau jadi apapun tetap punya pesantren. Amin. Jadi polisi tetap punya pesantren. Pesantren apa namanya? Pesantren Asyurtoh. Kalian jadi dokter spesialis tetap punya pesantren. Ustaz Somad dari mana? Dari Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad. Kok bisa Ustaz masuk VVIP? Kan mahal di situ. Ada dokter spesialisnya, alumni pesantren. Itulah yang mengasihi aku. Masuk Pak Ustaz, silakan masuk. Itulah dikasihnya aku jalan mudah. Begitu anak alumni pesantren masuk rumah sakit, banyak yang hampir mati tak jadi mati. Masuk dia ke ruang ICU, semua yang ada di dalam itu lagunya cuma satu, setengah napasku pergi. Masuk anak pesantren ini, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Sehatlah pasien-pasien di situ.
Apa kata ibu-ibu itu di situ? Ya Allah, kok menengok dokter muda yang alumni pesantren nih, rasanya mau kupinangkan lah anak lajangku di rumah. Ada pula bapak-bapak yang sakit di situ. Ya Allah, kalau matilah biniku, inilah gantinya. Masya Allah, tabarakallah. Bayangkan kalau dokter itu tak pernah kenal agama, tak tahu baca Quran, tak tahu mengaji, tak tahu mendoakan, taunya duit, duit, duit. Begitu masuk dia ke ruang dengan rambutnya macam sarang tawon, warnanya 3 merah, kuning, kelabu, macam durian pula itu. Anak fang, antingnya 13, satu di sini, satu di sini, satu di sini, kuku hitam. Masuk, mana yang sakit? Mana? Yang setengah mati, mati kontan. Saya banyaklah jamaah-jamaah ini yang di rumah sakit, dokter-dokter. Ustadz Somad, kata Pak Dokter, sebetulnya pasien itu tidak perlu obat. Kenapa gitu kata Bapak? Banyak pasien saya itu saya ajak ngobrol-ngobrol, sehat. Lupa dia makan obat. Jadi sebetulnya yang buat seorang sehat itu apa Pak Dokter? Yang membuat sehat itu adalah pikiran, yang membuat sakit pun pikiran. Berapa persen obat itu menyehatkan orang? Cuman 20% Pak Ustadz, yang 80% sugesti. Kenapa dia punya harapan hidup? Karena dokternya mengatakan, ibu layak hidup, ibu masih disayang, ibu punya kesempatan, bapak juga demikian. Sehat dia. Ini banyak orang nakuti. Kalau begini nampaknya nggak sampai hari Jumat selesai. Apa nggak pucat kawan itu? Ustadz Somad, Bapak teman saya dosen di UIN. Iya. Ngapain kemari Pak? Mertua saya kakinya luka. Terus periksa. Dikasih tahu karena kaki ibu luka, ini diabetes meletus, nanti diamputasi. Akhirnya memikirkan itu naik, darah tingginya naik, gulanya naik, kolesterolnya, atau baring tak bangun-bangun. Jadi sebetulnya yang membuat kita susah ini adalah pikiran. Anak pesantren pikirannya berpikir. Anak pesantren bukan tak berpikir, tapi yang dipikirkannya adalah inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Berpikir dia tentang langit, muncul ilmu falak. Berpikir dia tentang bumi, muncul ilmu geologi. Berpikir dia tentang perputaran siang dan malam, muncul ilmu meteorologi, klimatologi dan geofisika. Aku pun tak paham. Inilah calon pemimpin masa depan insya Allah. Amin. Oh, jadi pesantren di Riau itu yang terbesar pesantren Bidayatul Hidayah. Oh ya? Berapa santrinya? Laki-laki 2100, perempuan 2100, 4200. Oh, di Jawa Timur kalau itu kecil Pak Ustadz. Kami di Jawa pesantren itu 20.000. Penduduknya berapa, Besti? Jangan kau bandingkan. Riau ini penduduknya 6,7 juta. Berapa penduduknya? 6,7 juta. Jawa Tengah 35 juta. Jawa Timur 40 juta. Jawa Barat 50 juta. Ustadz nengok di mana? Di Google lah. Jadi kalau dihitung sama sebetulnya. Jadi kalau di Jawa Timur ada pesantren 20.000, itu sama dengan Rokan Hilir punya pesantren 4.200. Skala hitung-hitungan. Jadi kalau di Jawa ini pesantren kita ini santrinya 20.000. Allahu Akbar. Karena manusianya banyak. Pulau memang besar Sumatera, tapi populasi pertumbuhan manusia banyak di Jawa. Kenapa lebih banyak? Mana aku tahu. Ada orang Jawa di sini. Pripun kapare Bapak Ibu? Api, suki, waras. Alhamdulillah, waras itu sehat, bukan tak gilo. Kalau kita paham bahasa, kita tak tersinggung. Waktu ditanyanya, Ustadz Somad waras, waras, artinya sehat.
Jangan mengamuk, Ustaz Somad waras. Sejak kapan aku gitu? Makanya kita perlu khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'a. Jadi kalau kita di pesantren, itu anak-anak ini belajar budaya. Karena di pesantren ini ada orang Jawa, ada orang Batak, ada orang Minang, ada. Dia tak akan tersinggung karena udah lama berkawan. Tapi kalau dia tak pernah, yang dikenalnya di dunia ini cuma 3. Oma, ayah, adik. Asal jumpa orang lain, takut. Tapi kalau dia di pesantren terbiasa. Sini kau sebentar, sini. Dia tak takut. Kenapa? Itu kawan aku dari Medan. Kenapa begitu cakapnya? Angin kencang di sana. Beda sama Jawa, orang Jawa. Kenes dulu. Menunjuk pun dia tak mau begitu menunjuk. Begitu dia. Begitu juga ini ada orang Minang, ada orang Batak. Datanglah pula orang Minang ke tempat orang Batak. Biado kata orang Batak. Kata Minang, babi dah nando kambiak. Karena tak paham bahasa. Ya tak. Padahal biado itu artinya kaifahaluk. Biado bi khair. Tapi karena tidak saling mengenal, di pesantren kita mengenal berbagai macam budaya. Alhamdulillah. Tapi selama di pesantren jangan jangan berharap pada yang ada, jangan putus harap pada yang tak ada. Paham? Jangan berharap pada yang ada, jangan putus harap pada yang tak ada. Kalau hari ini ayahmu pejabat, hari ini ayahmu orang kaya, jangan terlalu berharap. Hari berganti musim berubah, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Kalau kau anak yatim, emakmu susah, jangan putus harap. Nah, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Satu hari saya pun makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Tiba-tiba saya tengok ada kawan saya. Ya Allah, 20 tahun tak jumpa. Ayo makan, ayo. Kami pun makan, udah selesai makan. Pas mau saya bayar, kata tempat bayar, mohon maaf Pak, itu yang makan sama Bapak, dia yang punya rumah makan. Oh, kau yang punya rupanya. Saya tengok mobilnya mewah, karyawannya dibawa umroh. Saya tanya, berapa tuyul kau? Kenapa kau kaya begini? Lalu kemudian cerita. Saya tanya, apalah kenangan kau sama aku selama kita berkawan? Satu, Man, kau tak sombong, kata dia. Oh, baru aku sadar, rupanya aku dari dulu baik. Kalau ayah kalian punya sawit, itu punya ayah kalian. Kalau kalian punya gotah karet, punya ayah kalian. Kalau kalian punya mobil mewah, punyalah kalian. Laisal fata may yaqulu kana abi, my father. Walakinnal fata may yaqulu ha anadza. Tunjukkanlah aku yang tak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Nanti kalian panjang umur, sehat badan. Ada yang melanjutkan pendidikannya ke Makkah Al-Mukarramah macam Syekh Hasan. Ada yang melanjutkannya ke Harvard University. Ada yang melanjutkannya kemanapun. Walaupun kalian ke Inggris, ke Belanda, tapi hati kalian tetap di Makkah. La ilaha illallah Muhammadur. Abdul Somad datang kemari bukan mengajar. Abdul Somad datang kemari bukan menggurui. Abdul Somad datang ke Bidayatul Hidayah menumpang tuah. Kalau tuan pergi ke Makkah, singgah jugalah ke Madinah. Abdul Somad ke Bidayatul Hidayah ingin datang menumpang tuah. Mereka para habaib, para ustadz, para guru yang mengajar kalian 24 jam mengalir pahalanya. Tapi aku yang ceramah sekali ini, mau kalian mengirimkan Al-Fatihah kalau aku mati? Wah, semangat kali orang ini. Itulah yang kuharapkan.
Apa yang kita harapkan dari hidup ini, Bu? Betul, Bu? Apa yang kita harapkan dari hidup ini, Pak? Betul, Pak? Seandainya bapak ini mati, ibu mau ikut? Jelas itu kan? Jelas itu. Kita ulang sekali lagi. Mau ibu ikut? Kita akan menghadap Allah dengan amal kita. Kalau ada 1, 2, 3 anak nih mengirimkan Yasin malam Jumat, mengirimkan Al-Fatihah, saat khatam Quran, ya Allah sampaikan bacaan khatam Quran nih ke omakku, ke ayahku, atuk, nenekku, ustadku, termasuk Ustadz Abdul Somad. Mengalirlah pahalanya ke alam barzah Abdul Somad. Amin, itu artinya kabulkanlah ya Allah, baik insya Allah. Amin. Hidup nih kita tak tahu. Kata kawan saya, kalau ku tengok gaya kau ni Mat, nampaknya tak lama lagi. Saya bilang sama dia, antara aku sama kau nampaknya lebih dulu aku. Kenapa gitu kau bilang? Aku lebih dulu mengiring jenazahmu. Aku kalau mati, yang kutinggalkan anak sama biniku, tapi aku jumpa sama ayahku, sama omakku, sama guruku, sama atukku, sama Nabi Muhammad SAW. Jadi orang beriman itu, bagi dia kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Kematian itu nikmat. Kematian itu adalah selesai daripada huru hara dunia. Andai kau takdirkan aku hidup besok pagi, ya Allah, jadikan hidupku itu tambahan amal soleh. Andai kau matikan aku malam ini, ya Allah, jadikan kematian ini membuat aku berhenti dari dosa, berhenti dari huru hara dunia, berhenti dari keluh kesah, berhenti dari penderitaan, berhenti dari bully, berhenti dari serangan haters dan buzzer. Apa yang mau diharapkan dari dunia ini? Jadi untuk apa Ustaz Abdul Somad berkeliling ke kanan, berkeliling ke Bagan Siapi-api, pergi pula ke Panipahan, masuk ke simpang kanan, lewat simpang bingung, dapat simpang benar. Orang Riau untuk menemukan kebenaran itu mesti berjalan 7 jam dari simpang bingung. Keluar dari Pekanbaru, habis jembatan Leton, berputar-putar di simpang bingung, baru menemukan kebenaran di simpang benar setelah dia belok kanan ke Bidayatul Hidayah. Titik awalnya di sini, bidayah, awal hidayahnya di sini, Bidayatul Hidayah, mengambil barokah dari Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal tahun 505, tahun Masehinya 1111. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang selama ini mungkin tak mau datang pengajian ke masjid karena takut trauma. Aku Pak Ustadz memang takut aku ke masjid. Kenapa? Kawanku 2 hari ke masjid meninggal. Tapi kalau di tanah lapang mau aku datang. Mudah-mudahan ini menjadi bidayatul hidayah, awal hidayah. Yang selama ini baru coba-coba pakai mukena, pas ditengoknya wajahnya, cantik juga aku ya, macam ketika cinta bertasbih. Bapak pun janganlah jatuhkan. Perempuan ini paling senang. Bang, cuman aku pakai jilbab nih bang? Entah macam nenek-nenek kok aku tengok. Jatuhlah mentalnya. Macam mana abang nampak? Susah aku membedakan tah mana artis, tah mana kau. Padahal maksudnya artis pemeran nenek-nenek. Nabi SAW apa kata dia? Khairukum, orang yang paling baik di antara kamu. Khairukum li ahli, orang yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, aku orang yang paling baik kepada keluargaku. Anak-anakku di pesantren ada latihan pidato. Itu supaya nanti waktu kalian pulang bisa menyampaikan ayat-ayat. Ini true story, kisah nyata. Ustadz Somad pergi ke masjid, pembawa acaranya mahasiswa semester 6 sedang KKN. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah, malunya saya. Saya bilang, kau semester berapa? Semester 6 Pak Ustadz. Kenapa kau menggigil di atas? Gara-gara tak pernah latihan. Nanti anakku kalau pulang, kebetulan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, maka kalian
Apalagi nanti pulang pas liburan, diundang pula lah acara tahlilan, acara kenduri, acara macam-macam, akikah, walimah. Kebetulan ada santri murid dari Syekh Hasan dari Bidayatul Hidayah. Mari kita mintakan doanya. Kalian baca, belum hafal Pak Ustaz, bacakan aja tasrif zahabat. Doa lain doa. Belum memang kok ku dengar tadi putus makrifatnya ini. Anakku sekalian, faqidus syai' la yu'ti. Buat nanti di kampung kalian, selama ini musabaqah azan, musabaqah tilawatil Quran. Kalian pulang membuat musabaqah vlog, video pendek. Anak-anak muda di kampung kirimkan video pendek ke nomor berikut ini. Juara 1 akan dapat video panjang. Video pendek aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar hari ini? Sudahkah sholat subuh? Kalau kamu sudah sholat subuh, berarti dapat doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Tapi kalau kau belum sholat subuh, berarti dapat doa Nabi, man taraka subha, siapa yang menama, siapa yang tidur walam yusolli, tak sholat subuh, balas syaitanu fi udhunih, setan sudah kencing di telinganya. Selamat, telingamu jadi toilet setan. Upload. Kalau kalian menutup diri dari dunia, maka pezina bangga dengan podcastnya, pemabuk bangga dengan Instagramnya, pelakor bangga dengan ceritanya. Sementara orang yang menolong agama Allah diam. Apa kata Syekh Abu Ali Ad-Daqaq, as-sakitu anil haq syaitan akhras. Orang yang diam melihat kemungkaran, sesungguhnya dia adalah setan bisu. Siap menyuarakan kebenaran, siap menolong agama Allah. Takbir, sallu ala Nabi. Padahal ini tablik akbar entah yang keberapa ini. Tadi di mobil tadi rasa-rasa udah mau kiamat dunia ini. Begitu menengok orang-orang soleh solihah ini sehat. Jadi kalau ditanya, Ustaz Somad minum apa? Teh manis. Makanannya apa? Lupis. Apa yang Ustaz makan? Tak ada. Yang buat Ustaz semangat itu apa? Bertemu dengan orang baik di majelis yang baik. Itulah yang membuat kita tetap dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku ini semuanya menjadi anak mujahid menolong agamamu ya Allah. Amin ya Rabbal. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita pulang semuanya dalam keadaan istiqomah iman dan Islam, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh dan solehah, mati dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah Bapak Ibu anak-anakku memaafkan silap salah Abdul Somad? Daripada aku cari kalian di padang mahsyar, bagus minta maaf di sini. Padang panjang aja payah jumpa, apalagi di padang bola, apalagi di padang mahsyar. Betul? Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan. Menangkap puyuh di Bukit Selasi, thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.